Halo Sobat Ekoregen, bertemu lagi dengan kami dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen Jawa KLHK. Kali ini, kami kembali dengan topik baru yaitu penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Sobat Ekoregen, video ini terkait dengan video sebelumnya tentang pengelolaan limbah B3. Pada video ini, kami akan menyampaikan tentang hal-hal sebagai berikut. Kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3 adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk mengurangi tingkat pencemaran dan atau kerusakan yang lebih parah. Risiko kecelakaan pengelolaan B3 dan atau limbah B3 adalah potensi kejadian kecelakaan yang berkaitan dengan bahaya B3 dan karakteristik limbah B3, jumlah, keberadaan, dan kondisi pelaksanaan persyaratan pengelolaan B3 dan limbah B3. Sobat Ekoregen, berikut ini merupakan contoh kedaruratan yang terjadi karena kecelakaan saat pengangkutan asam klorida di jalan tol. Tumpahan asam klorida di tanah menyebabkan penurunan kualitas tanah, sehingga diperlukan penanggulangan dengan cara aplikasi serbuk kapur yang bersifat basa untuk menetralisir tanah. Pengukuran pH dilakukan pada hari kelima setelah penanggulangan dan hasilnya tanah tersebut berhasil dinetralkan tingkat keasamannya. Sobat Ekoregen, berdasarkan data KLHK dapat diketahui bahwa kejadian kedaruratan sering terjadi di Ekoregen Jawa. Pada tahun 2022, terdapat 13 kejadian kedaruratan dan pada 2023 terdapat 6 kejadian. Kedaruratan tersebut antara lain adalah kebocoran, kebakaran, ledakan dan tumpahan B3 dan atau limbah B3. Potensi bahaya dapat kita temui di wilayah manapun. Data sebelumnya menunjukkan bahwa kedaruratan banyak terjadi di Ekoregion Jawa. Kejadian tersebut membutuhkan bantuan pemerintah daerah karena berdampak pada masyarakat di sekitar kejadian. Oleh sebab itu harus dibangun infrastruktur kedaruratan yang diperkuat dengan mekanisme koordinasi antar pihak untuk dapat menjawab kebutuhan penanggulangan dengan cepat. Sistem tanggap darurat diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 74 Tahun 2019 tentang penyusunan program kedaruratan PLB3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat. Sistem tanggap darurat meliputi A. Pencegahan kedaruratan melalui penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. B. Kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3. C. Penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3. Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan. Kepala BNPB, Kepala BPBD Provinsi dan Kepala BPBD Kabupaten, Kota wajib menyusun program kedaruratan sesuai kewenangannya. Skala kedaruratan terdiri dari skala nasional, provinsi, kabupaten, kota dan skala perusahaan. Penentuan skala didasarkan pada pendekatan cakupan wilayah dampak secara administrasi. Program kedaruratan adalah bentuk komitmen dalam bentuk dokumen perencanaan sistem tanggap darurat berisi infrastruktur dan fungsi penanggulangan. Berikut ini adalah acuan yang digunakan. Yang dimaksud dengan infrastruktur adalah sebagai berikut. Adapun yang dimaksud dengan fungsi penanggulangan adalah operasional dari infrastruktur. Bagian selanjutnya tentang penyusunan program kedaruratan yang diawali dengan penjelasan tahapan penyusunan. Langkah awal adalah menyusun rencana kerja dimulai dengan pembentukan tim penyusun, penyusunan rencana teknis dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan. Selanjutnya, identifikasi data dan informasi, referensi, dan stakeholder, serta pertemuan koordinasi awal. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan penyusunan program kedaruratan. Selanjutnya, penetapan program kedaruratan melalui keputusan kepala daerah atau sekda. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan program kedaruratan adalah sebagai berikut. Data tersebut dapat diperoleh dari sumber data berikut ini. Sementara itu, untuk analisis risiko menggunakan formula dari KLHK data yang dibutuhkan antara lain adalah sebagai berikut. Data dan informasi digunakan untuk analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan infrastruktur dan fungsi penanggulangan. Identifikasi potensi bahaya melalui asesmen terhadap material, aktivitas, lokasi atau area kerja. Hasil identifikasi tersebut dianalisis secara kualitatif, spasial dan semi-kuantitatif. Metode analisis risiko secara kuantitatif dilakukan apabila tersedia data numerik.
Kegunaannya untuk menghitung jumlah limbah B3 di suatu wilayah dalam setahun. KLHK menggunakan metode semi-kuantitatif dalam analisis risiko dengan formula sebagai berikut. Bahaya merupakan penjumlahan dari jumlah limbah B3 dan kategori dominan limbah B3 di suatu wilayah dalam satu tahun. Rank skornya untuk kabupaten kota sebagai berikut. Untuk skor provinsi berbeda, dengan nilai yang lebih besar. Kerentanan terdiri dari jumlah potensi manusia yang terpapar dampak, kerentanan bencana dan frekuensi kejadian kedaruratan dan lahan terkontaminasi limbah B3 dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Jumlah potensi manusia yang terpapar dampak didekati dengan data jumlah penduduk. Data kerentanan bencana diperoleh dari Indeks Risiko Bencana yang disusun BNPB atau BPBD. Frekuensi kejadian kedaruratan dan lahan terkontaminasi limbah B3 dalam 1 atau 2 tahun terakhir dengan rank skor sebagai berikut. Dari ketiga faktor kerentanan tersebut selanjutnya kita jumlahkan menjadi nilai dari kerentanan tersebut. Aspek terakhir adalah kapasitas Pemda dalam menghadapi risiko kedaruratan yang terdiri dari kinerja Pemda dalam penanganan kedaruratan dengan skor berikut ini. Ketersediaan kelembagaan kedaruratan dengan skor berikut ini. Dan program kedaruratan PLB 3 dengan skor berikut. Dari ketiga faktor kapasitas tersebut selanjutnya dijumlahkan menjadi nilai dari kapasitas. Sobat Ekoregen, metode kualitatif dapat digunakan apabila tersedia data deskriptif. Data primer atau sekunder yang diperoleh dideskripsikan untuk mengetahui potensi bahayanya. Contoh, potensi bahaya dari data jalur perpipaan BBM adalah kebocoran pipa, kebakaran atau vapor release. Dari data itu, dapat ditentukan pencegahannya. Terakhir, pengolahan data spasial. Data titik koordinat perusahaan diolah dengan aplikasi pemetaan menjadi informasi spasial tentang sebaran industri. Hasilnya untuk menentukan fokus penyediaan infrastruktur kedaruratan. Selanjutnya kita bahas tentang muatan program kedaruratan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 74 Tahun 2019. Berikut ini adalah muatan pada bab 1 sampai bab 5. Khusus untuk bab 3, akan dijelaskan secara rinci. Sobat Ekoregen, organisasi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan program kedaruratan. Harus ada penjelasan mengenai kedudukan organisasi tanggap darurat yang, struktur organisasi, tugas dan keanggotaan serta hubungan organisasi dengan institusi lain yang terkait. Berikut ini adalah contoh struktur organisasi. Organisasi dibentuk berdasar hasil identifikasi potensi bahaya. Nomenklatur tim bisa berbeda, namun fungsinya sama. Organisasi hendaknya didukung oleh personil yang kompeten. Bagian mengenai koordinasi berisi penjelasan mengenai alur koordinasi dan sistem hubungan antar tim. Pada bagian ini harus diuraikan mengenai alur komunikasi kedaruratan yang akan dijalankan mulai dari diterimanya laporan kedaruratan sampai dengan kedaruratan dapat diatasi. Alur komunikasi menjelaskan kewenangan masing-masing orang dalam menyampaikan komunikasi sesuai dengan tugasnya. Berikut ini adalah contoh dari alur komunikasi kedaruratan. Pada program kedaruratan harus dijelaskan mengenai sistem hubungan antar tim serta prosedur koordinasi dengan instansi atau lembaga lain di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Sistem hubungan antar tim menunjukkan keterkaitan tugas antara satu tim dengan tim lain. Berikut ini adalah contoh dari sistem hubungan antar tim. Bab 3 berisi prosedur penanggulangan kedaruratan. Pertimbangan penyusunannya antara lain adalah 1. Jenis kegiatan. 2. Jenis B3 dan atau limbah B3. 3. Potensi bahaya. 4. Fasilitas, peralatan, dan personil yang dimiliki, dan seterusnya. Prosedur harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Prosedur penanggulangan harus mudah diakses oleh petugas penanggulangan kedaruratan. Bab 3 juga berisi fasilitas dan peralatan. Bagian dari fasilitas adalah ruang kedaruratan, terdiri dari pusat informasi, pusat kedaruratan, jalur dan tempat evakuasi serta tempat layanan kesehatan. Peralatan tanggap darurat adalah sebagai berikut. Fasilitas dan peralatan harus disesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya di wilayah kerja. Berikut ini contoh matrik kondisi fasilitas dan peralatan. Terakhir adalah pelatihan dan geladi kedaruratan untuk memastikan sistem tanggap darurat dapat dilaksanakan dengan baik. Program kedaruratan memuat kebutuhan pelatihan dan geladi kedaruratan seperti rencana lokasi, jadwal, skenario, dan sebagainya. Pada penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan berisi tentang kegiatan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Agar program kedaruratan dapat tersusun baik, berikut quick tips dari kami.
1. Kenali potensi bahaya di wilayah kerja. 2. Ketahui kapasitas yang dimiliki, antara lain adalah komitmen pimpinan, dukungan sumber daya serta stakeholder terkait. 3. Selalu menjalin koordinasi dengan OPD lain dalam menentukan infrastruktur kedaruratan dan fungsi penanggulangan. Terakhir, selalu minta dukungan atau supervisi dari pemerintah pusat, konsultasi dengan pakar, dan minta masukan dari stakeholder lain. Demikian materi program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Sobat Ekoregen dapat mendownload format program kedaruratan pada deskripsi video. Sampai jumpa di topik selanjutnya.